Tekan ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau Mau presentasi presentasi masukan masukan teori teori belajar belajar sosial. sosial. Perkenalkan, nama Perkenalkan, nama saya saya Fatamadi, NIM NIM 061. 061. Kenalkan, nama saya Saya Abdullah Abdullah Iwan NIM NIM 07. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Susanti, NIM 052. Saya mau Saya coba Mustafa 59. 9. Mohon maaf, izin bertanya, apakah sudah di screenshot? Belum ada bagi layar ini. Ya, terima kasih. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ada dua jenis. Yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dengan kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya. Yang kedua, pembelajaran melalui pengamatan dari perilaku. Pembelajaran Mas, kok gak iku, Mas? Apa iku lakono abang-abange? Mana mas? Gak dunung kon. Abang-abang apa iku rek? Coret-coretan iki apa? Aduan. Ham, ini kita record Ham. Iki coret-coretan apa rek? Tak mantap menyenangkan. Rek. Mas metu lah mas. Iya mas metu. Kasih tamu ki. Itu dewe. Ini siapa? Belum boleh. Ah. Ham, Ah. Ah. Ilami. baik, saya ulangi, tadi ada kesalahan teknis dari orang lain. Ada 4 proses untuk menentukan pengarah sebuah model terhadap seorang individu. Yang pertama, proses perhatian. Yang kedua, proses penyimpanan. Yang ketiga, proses reproduksi motor. Serta yang terakhir ada proses penegasan. Teori
Teori pembelajaran adalah teori psikologi yang pada mana individu belajar dan mengubah perilakunya melalui observasi dan pengalaman langsung. Di antara lain ada pertama fleksibilitas, yang kedua berbagai metode pembelajaran, yang ketiga penekanan pada pembelajaran diri, yang keempat peningkatan keterlibatan, yang kelima keterampilan pengisian, yang terakhir ada kolaborasi. Promosi kolaborasi ya. SLT ya. SLT mendorong kolaborasi antar. Namun ada juga beberapa kelemahan terkait dengan satu kurangnya akuntabilitas. Teori ini lebih menekankan pada orang-orang yang menjadi bagian dari anak tersebut bandingkan pada abilitas anak atas mereka sendiri. Kedua, batas fokus pada faktor individu. SLT batas faktor perilaku seorang yang sendiri kognitif secara keseluruhan sosial, menawarkan wawasan dan perilaku dan manusia. Namun teori beberapa pembahasan dalam individu. Harapan perhatikan sejauh mana siswa perhatikan dua ingat perilaku tiga ulang perilaku empat dan meniru perilaku. Kelebihan melalui sistem kognitif orang tersebut. Fungsi memperkirakan realitas yang akan terjadi, memberikan pola bagi interpretasi data, menghubungkan suatu studi dan lainnya, menyajikan kerangka yang dapat kalau nyampe di Pak. Pal. Apa? Pal. Pal. Gitu proses imitasi. Materi tentang teori belajar sosial akan mencakup konsep-konsep seperti satu, proses imitasi. Bagaimana orang belajar dengan meniru atau mencontoh perilaku orang lain yang dianggap sebagai model. Dua, penguatan dan hukum. Bagaimana penguatan positif atau negatif dari perilaku memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Tiga, peran observasi. Bagaimana pengamatan terhadap perilaku orang lain, baik yang diperkuat maupun dihukum, mempengaruhi pembelajaran, kondisi dan perilaku. Bagaimana proses kognitif dan pemikiran internal mempengaruhi belajar dan pembentukan perilaku. 5, peran keyakinan
itu terhadap kemampuannya sendiri dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Ada 4 proses penting dalam penerapan teori belajar sosial, yaitu 1. Perhatian. Sebelum meniru orang lain, maka kita harus memperhatikan tingkah laku yang akan diamati. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Empat proses penting dalam penerapan teori belajar sosial, yaitu perhatian. Sebelum meniru orang lain, maka kita harus memperhatikan tingkah laku orang yang akan diamati. 2. Representasi. Ketika kita sudah memperhatikan perilaku seseorang, maka kita harus mengingatnya. Karena bila kita tidak mengingat perilaku orang yang telah kita amati, maka hal tersebut akan sia-sia. 3. Peniruan tingkah laku. Di tahap ini, kita sudah harus memiliki kemampuan untuk mengulang perilaku orang yang telah kita amati. Hapus ini. Hapus. Kata gitu. Karena harus. Itu loh, silang. Silang. Bayarmu. 4. Motivasi. Selain tiga hal di atas, kita juga harus memiliki motivasi untuk meniru perilaku yang telah kita amati agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Ketika ada siswa A terjatuh, Baiklah, saya lanjutkan. Teori belajar sosial memberikan wawasan dalam tentang bagaimana individu belajar melalui interaksi sosial. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Dalam teori ini memang segala sesuatu lalu digeneralisasi, sehingga dalam memecahkan sebuah masalah kita perlu terlebih dahulu menyistemasi teori yang ada. Teori sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama teori Auguste Comte, yang kedua teori Emile Durkheim, lalu ada teori Weber, yang keempat teori Karl Marx, dan yang terakhir ada teori George Simmel. Itu ada tokoh yang menemukan gerakan sosial dari teorinya.
Teori belajar sosial menurut Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori kognitif sosial yang dikembangkan Bandura memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama yaitu pengaturan perilaku, yang kedua pembelajaran media dan komunikasi, yang ketiga pembelajaran sosial, dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan. Prinsip utama menurut Albert Bandura adalah individu dapat belajar melalui pengamatan perilaku orang lain. Teori pembelajaran sosial kognitif SCLT memiliki beberapa keterbatasan. Satu, pensimplifikasian perilaku. Dua, variabilitas budaya. Tiga, pentingnya faktor biologis yang terbatas. Empat, peran emosi yang terbatas. April turun ke atas. 5. Pemahaman Motivasi yang tidak lengkap. 6. Daya prediktif yang terbatas. 6. Baik, akan saya lanjutkan. Peran pengamatan dan model. Teori ini menekankan pentingnya pengamatan dan permodelan dalam proses pembelajaran. Individu dapat belajar melalui pengalaman orang lain tanpa perlu melakukan tindakan tersebut. Peran proses kognitif. Teori ini mengakui peran penting seperti perhatian, memori, dan motivasi dalam pembelajaran. Hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana individu mengasimilasi informasi. Self-efficiency. Konsep self-efficiency dalam teori ini menyoroti keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Hal ini dapat memotivasi individu untuk berusaha dan belajar. Pemahaman terhadap kekuatan-kekuatan ini memungkinkan kita untuk mengenali nilai dan relevansi teori pembelajaran sosial dalam konteks pendidikan dan pengembangan pribadi. Teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan peran observasi, gimitasi, dan reinforcement dalam perilaku. Saran untuk menerapkan teori ini melibatkan 1. Modeling, 2. Reinforcement, 3. Self-efficiency, 4. Bersama, 5. Konteks sosial, 6. Praktik dan keterampilan, 7. Kesadaran diri, 8. Refleksi, 9. Dukungan sosial, dan 10. Adaptasi kontekstual. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Terdapat contoh yang biasa dialami oleh siswa atau mahasiswa pada umumnya ketika mendapat tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut, sesama mahasiswa akan diajak untuk berinteraksi, berekspresi, dan merealisasikan tugas yang akan mereka kerjakan. Dari hal-hal kecil tersebut dapat mempengaruhi performa kelompok tersebut sehingga
Pada saat tahap presentasi di depan mereka sekelompok dihadapkan dengan kekompakan maupun chemistry yang ada di dalamnya pada saat proses pengerjaan. Jika dalam kelompok hanya 1 atau 2 orang yang mengerjakan, maka sudah dapat dipastikan sinergi chemistry kelompok akan kurang dan mengakibatkan orang yang ada dalam kelompok tidak terlibat dalam proses pengerjaan tugas, tidak mendapat dorongan atau pengalaman dari hasil kerja kelompok tersebut. Penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat intensionalitas. Peserta didik adalah bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Reaksi diri peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Refleksi diri peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia, bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Belajar melalui proses pengamatan atau modeling, terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimba sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya, bahwa manusia selalu hidup pada saat di mana manusia itu hidup dan bukan pada suatu waktu lainnya, hanya dengan setiap saat menyaring seluruh makna dari setiap pengamatan yang dimatai sekarang ini, maka manusia dipersiapkan untuk melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Ini satu-satunya persiapan yang akan membawa hasil. Determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus, merupakan penerapan makna belajar mengajar dalam fungsi dan daya pedagogis, bahwa setiap proses belajar mengajar yang bermakna memberi pengaruh timbal balik antara pengalaman kontinuitas dengan interaksi sebagai pengalaman yang bersifat mendidik. Tanpa reinforcement, menurut Bandura, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya pembentuk tingkah laku seorang individu. Konsep dasar teori efikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dengan demikian, efikasi diri merupakan masalah persepsi subjektif. Artinya, efikasi diri tidak selalu menggambarkan kemampuan yang sebenarnya, tetapi terkait dengan keyakinan yang dimiliki individu. Secara kodrati, struktur psikologis manusia atau kodrat manusia mengandung kemampuan-kemampuan tertentu. Manusia yang sukses dalam hal ini adalah yang mampu memecahkan masalah-masalah dan menambahkan rincian-rincian dari proses-proses pemecahan masalah yang berbeda-beda ke dalam gudang pengalaman untuk digunakan menghadapi masalah yang mungkin saja mirip di masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah: 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagian, dan media-media pembelajaran visual lainnya. 3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 4. Menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi. Dan 7. Mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang bagi terjadi proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap,
positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik, misalnya melakukan gerak di badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang dapat digunakan antara lain: 1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. 3. Membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. 4. Membentuk kelompok belajar. Dan 5. Menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Teori kognitif sosial dimulai sebagai teori pembelajaran sosial pada tahun 1960-an oleh Albert Bandura. Ini dikembangkan menjadi SCT pada tahun 1986 dan berpendapat bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dengan interaksi dinamis dan timbal balik antara orang, lingkungan, dan perilaku. Ciri-ciri unik adalah penekanannya pada pengaruh sosial dan penekanannya pada penguatan sosial eksternal dan internal. Konstruksi efikasi diri ditambahkan ketika teori berkembang menjadi SCT adalah determinisme timbal balik, kemampuan perilaku, pembelajaran observasional, penguatan ekspektasi, efikasi diri. Keterbatasan teori sosial adalah teori ini berasumsi bahwa perubahan lingkungan secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada diri seorang, padahal hal ini tidak selalu benar. Teori ini disusun secara longgar, hanya didasarkan pada interaksi dinamis